Hello Technolovers, Kejaksaan Agung resmi menetapkan 2 orang pengacara sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengaturan vonis perkara korupsi persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO. Kedua pengacara tersebut adalah Arianto Bakri dan Marcella Santoso. Mereka diduga kuat menyuap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta, dengan uang mencapai 60 miliar rupiah. Tujuannya agar ketiga klien yang mereka bela, yakni PT Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group, bisa lolos dari jerat hukum dengan vonis lepas. Lantas, siapa sebenarnya Arianto dan Marcella? Seperti apa latar belakang serta rekam jejak profesional kedua pengacara ini sebelum terseret dalam pusaran kasus besar ini? Arianto Bakri. Arianto dikenal sebagai salah satu pengacara yang bernaung di bawah firma hukum Arianto Arnaldo Law Firm atau AALF. Firma ini ia dirikan bersama rekannya Arnaldo Jr. Soares. Nama Arianto sendiri sempat mencuri perhatian publik beberapa waktu lalu karena terseret dalam kasus yang melibatkan Giorgio Ramadan, pelaku perusakan mobil Honda Brio yang terjadi di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada tahun 2023. Merespon isu tersebut, pihak AALF pun angkat suara. Mereka mengkonfirmasi bahwa Giorgio memang benar merupakan salah satu karyawan mereka. Saat kejadian, Giorgio disebut sedang mengendarai Toyota Fortuner yang ternyata merupakan kendaraan operasional milik kantor. Menariknya, jika menilik akun Instagram pribadinya, Arianto kerap memamerkan gaya hidup mewah. Ia beberapa kali mengunggah momen liburannya ke luar negeri. Selain itu, ia juga tampak menunjukkan koleksi mobil mewahnya, mulai dari Porsche, Range Rover, hingga Ferrari. Marcella Santoso. Marcella Santoso juga merupakan bagian dari firma hukum Arianto Arnaldo Law Firm atau AALF. Namanya mulai banyak dikenal publik ketika tampil sebagai kuasa hukum Arif Rahman, salah satu anggota kepolisian yang merupakan anak buah dari Verdi Sambo. Sejak saat itu, kiprahnya di dunia hukum makin mendapat sorotan. Tak hanya itu, Marcella juga tercatat pernah menangani kasus-kasus besar lainnya. Ia pernah menjadi pengacara untuk Rafael Aluntri Sambodo, mantan pejabat Dirjen Pajak yang sempat ramai diperbincangkan. Ia juga membela Harvey Muiz, suami dari aktris Sandra Dewi, serta Crazy Rich asal Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Dari sisi pendidikan, Marcella memiliki latar belakang akademik yang sangat solid. Ia menempuh pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mulai dari jenjang sarjana hingga doktoral. Gelar sarjana hukum diraihnya setelah berkuliah dari tahun 2002 sampai 2006. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan magister kenotariatan dari 2008 hingga 2010. Puncaknya, pada 25 Juli 2022, Marcella berhasil meraih gelar doktor dan tercatat sebagai doktor ke-295 yang dihasilkan oleh program studi ilmu hukum di program Pasca Sarjana FHUI. Yang menyandang gelar tersebut setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul Surat Keterangan Kepala Desa sebagai Bukti Penguasaan Tanah atau Kajian Normatif atas putusan-putusan pengadilan terkait penggunaan surat keterangan kepala desa sebagai alas hak penguasaan tanah. Dalam praktek hukum, Marcella dikenal memiliki pengalaman luas dalam bidang transaksional dan hukum komersial perusahaan. Ia juga berpengalaman dalam menangani beragam sengketa, mulai dari kasus perbankan dan keuangan, tanah dan properti, asuransi, kekayaan intelektual, hingga perkara pidana. Kasus suap hakim di PN Jakpus. Kejaksaan Agung mengungkap praktek suap yang berkaitan dengan vonis bebas dalam kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO, minyak kelapa sawit mentah yang terjadi dalam rentan waktu Januari 2021 hingga Maret 2022. Perkara ini menyorot keterlibatan sejumlah korporasi besar yang berstatus sebagai terdakwa. Ada 3 perusahaan raksasa yang terseret dalam kasus ini, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Dalam proses hukum tersebut, Marcella Santoso dan Arianto bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili ketiga korporasi tersebut di persidangan.
Yang menjadi perhatian utama dalam perkara ini adalah dugaan pemberian uang suap sebesar 60 miliar rupiah. Uang itu diduga diberikan oleh Haryanto dan Marcella kepada Muhammad Arif Nuryanta. Saat suap itu terjadi, Arif masih menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diduga kuat, suap tersebut diberikan agar majelis hakim menjatuhkan vonis lepas bagi ketiga perusahaan yang mereka wakili. Uang suap tersebut diduga tidak diberikan secara langsung, melainkan disalurkan terlebih dahulu melalui seorang panitera bernama Wahyu Gunawan. Setelah menerima dana itu, Muhammad Arif Nuryanta kemudian mulai mengambil langkah strategis dengan menyusun komposisi majelis hakim yang akan menangani perkara korupsi ekspor CPO tersebut. Susunan majelis hakim yang ditunjuk terdiri dari Juyanto sebagai ketua majelis, serta 2 hakim anggota yakni Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom. Arif Nuryanta diduga kemudian mendistribusikan uang suap itu kepada ketiga hakim dalam 2 tahap yang berbeda. Pada tahap pertama, Arif disebut menyerahkan total 4,5 miliar rupiah kepada mereka dengan maksud agar bersedia membaca dan mempelajari berkas perkara secara khusus. Tak berhenti di situ, pada tahap kedua, Arif kembali membagikan dana sebesar 18 miliar rupiah kepada Juyanto dan 2 hakim lainnya sebagai imbalan untuk menjatuhkan vonis lepas kepada para terdakwa. Dan benar saja, dalam putusan akhirnya majelis hakim memang menyatakan bahwa para terdakwa dari ketiga korporasi tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Namun mereka menilai bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, majelis menjatuhkan vonis lepas atau onslagvan res tervolging dan membebaskan para terdakwa dari kewajiban membayar uang pengganti yang sebelumnya dituntut mencapai 17 triliun rupiah. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak korporasi terdakwa dalam kasus CPO ini, maupun dari Haryanto dan Marcella, terkait dugaan keterlibatan mereka dalam skandal suap kepada hakim. Kasus ini kembali mengingatkan kita bahwa praktek suap di balik persidangan bukan hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kini sorotan tertuju pada proses hukum lanjutan. Akankah para pelaku benar-benar diproses hingga tuntas? Atau justru kembali menjadi babak kelam dalam sejarah peradilan kita? Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar akan pentingnya menjaga integritas hukum di negeri ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.